Premium Series yang diselenggarakan oleh jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Pada siang hari ini, marilah kita juga bersyukur atas segala rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, hingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa bertatap muka meskipun via Zoom, sehingga menambah pengetahuan kita dengan adanya kegiatan-kegiatan semacam ini. Juga saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kolega kami, yaitu Ibu Kartika Dewi Silawati selaku narasumber pada sini ini dan yang akan memandu acara siang hari ini, yaitu Pak Aang, dan narasumbernya adalah Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya menyatakan bahwa kegiatan Colloquium Series pada siang hari ini dinyatakan dibuka, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari kegiatan di siang hari ini, dan semua ilmu yang dipaparkan oleh narasumber maupun oleh Pak moderator ya nanti, Pak Aang, itu dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan manfaat dari kegiatan di siang hari ini. Itu saja dari kami. Salam sehat selalu, jangan lupa bahagia, akuntansi eksis. Salam. Terima kasih Ibu Kurnia Ekasari. Kalau lihat Bu Kurnia selalu jadi semangat ya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, masih tetap semangat? Baik Bapak Ibu sekalian, peserta Colloquium Series, pada siang hari ini akan dibahas mengenai perspektif kritis CSR dalam tatanan ekonomi global. Nanti kita banyak diskusi tentang corporate social responsibility ini, tanggung jawab sosial perusahaan, yang saya pikir ini menjadi sebuah wawasan baru bagi kita, sebuah topik yang menarik untuk diangkat, dan saya berharap bagi adik-adik mahasiswa yang utamanya pada siang hari ini berada di semester akhir, pada siang hari ini adik-adik mahasiswa menemukan topik-topik menarik yang berkaitan dengan CSR ini, yang barangkali adik-adik sekalian itu nanti akan menjadi bahan menarik, bahan yang layak untuk diangkat sebagai bahan skripsi maupun TA adik-adik sekalian. Bapak Ibu sekalian, sebelum Ibu Kartika Dewi menyampaikan paparannya, perkenankan saya membacakan kurikulum ringkas beliau. Beliau S1 dari Manajemen Universitas Brawijaya Malang, kemudian S2-nya dari Business Administration, Graduate Business School, Curtin University dari Perth, Australia. Kemudian S3-nya adalah Ilmu Manajemen, Universitas Brawijaya Malang, program pasca sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Kebetulan bidang disertasi beliau sangat berkaitan erat dengan corporate social responsibility ini. Tentunya nanti kita bisa banyak eksplorasi, kita bisa banyak diskusi mendalam dengan Ibu Kartika. Selamat siang Bu Kartika. Selamat siang Aang. Sehat selalu Bu Kartika. Alhamdulillah. Suara saya jelas ya? Jelas, Bu Kartika? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu pada sesi siang ini untuk paparan, kita punya waktu 60 menit, Bu Kartika. Yeah. Monggo, saya persilahkan kepada Ibu Kartika Dewi. Monggo. Ya, terima kasih. Pertama-tama
Saya ucapkan terima kasih pada jurusan akuntansi, dalam hal ini Ketua Jurusan yang tadi sudah menyampaikan sepatah dua patah kata terkait dengan acara kolokium ini. Terima kasih pada Bu Sari dan tim, juga tidak lupa pada panitia yang sudah menyediakan semua fasilitas ini dengan baik. Mohon maaf meskipun tadi ada sedikit gangguan, tapi nggak ada masalah ya, tidak terlalu mengganggu. Terima kasih juga pada Pak Aang yang sudah menyempatkan untuk menjadi moderator saya pada hari ini, meskipun beliau sangat sibuk. Terima kasih. Baik, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berbagi. Alhamdulillah kita media daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan manfaat daripada pertemuan kita hari ini. Izinkan sebelum saya mulai, saya share screen dulu ya. Baik, saya mengambil tema perspektif kritis CSR atau Corporate Social Responsibility dalam tatanan ekonomi global. Jujur, judul ini atau tema ini itu saya terinspirasi oleh tulisan yang dibuat oleh Bobby Banerjee yang berjudul A Critical Perspective on Corporate Social Responsibility Towards a Global Governance Framework, yang dia tulis di jurnal Critical Perspective on International Business yang diterbitkan oleh Emerald. Baik, apa sih yang akan kita bicarakan pada hari ini? Mohon maaf, saya matikan dulu. Baik, untuk hari ini kita akan bicara tentang kenapa CSR itu penting, dan mungkin sedikit akan bicara soal definisi. Karena definisi tentang CSR itu sangat banyak, mungkin saya tidak akan mengulas secara keseluruhan, jadi mungkin ada beberapa aja yang saya anggap penting, yang mungkin bisa disampaikan di sini. Kemudian apa sih yang mendorong para manajer untuk melakukan CSR ini? Jadi drivers atau pendorong atau motivasi mereka dalam melakukan CSR. Kemudian kritik saya terhadap implementasi CSR di Indonesia. Tentunya dengan beberapa kasus yang mungkin pernah kita dengar atau kita baca yang terjadi di Indonesia, nanti akan kita bahas di sini. Kemudian apa makna CSR dalam tatanan ekonomi global? Sebelum saya mengulas lebih lanjut, saya tertarik dengan dua hal yang disampaikan oleh Peter Drucker dan William Ford dalam artikel yang disampaikan atau ditulis oleh Bobby Banerjee. Yang pertama, William Ford menyatakan, corporation should be and could be a major force for resolving environmental and social concern in the 21st century. Artinya, perusahaan itu harus dan bisa menjadi kekuatan untuk menyelesaikan masalah environment dan masalah sosial. Sementara di sisi yang lain, saya ini sedikit kaget jujur ketika saya membaca pertama kali ini, kok Peter Drucker seorang manajemen, bapaknya bisa dikatakan sebagai bapak manajemen, itu menyatakan corporate social responsibility is a dangerous distortion of business principle. If you find an executive who wants to take on social responsibilities, fire them fast. Artinya dia menyatakan bahwa CSR ini bahaya gitu, akan mengganggu atau akan merusak fundamental atau prinsip-prinsip bisnis perusahaan.
Jadi kalau ada seorang eksekutif atau seorang manajer yang mau menjalankan social responsibility, segera pecat dia. Ini kan sesuatu yang kontradiktif dengan apa yang selama ini dia nyatakan. Tapi ternyata kemudian setelah saya baca lebih lanjut, ternyata yang dimaksudkan dia, memang yang pertama itu tujuan sebuah perusahaan itu harus profit dulu, baru yang lain-lain gitu. Ya, ini nanti bedanya apa dengan yang dinyatakan oleh Friedman. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, terkait dengan itu, ini pertanyaan yang mungkin menarik untuk kita bahas. Kita tuh mau mewariskan dunia itu seperti apa sih? Apakah yang penuh dengan kemewahan, apa penuh dengan kenyamanan, atau dunia yang akan kita wariskan seperti ini? Ada ketimpangan sosial di dalamnya, di mana di balik gedung-gedung yang tinggi, di balik kemegahan gedung-gedung yang besar, entah itu di ibu kota atau mungkin sekarang di daerah juga banyak persaingan gedung-gedung tinggi. Tapi di balik itu adalah mereka-mereka masyarakat yang hidup dengan kondisi yang kasihan gitu. Jadi mereka bisa tersembunyi karena tertutupi atau tercover oleh gedung-gedung yang tinggi itu, ini sampai nggak kelihatan. Padahal mereka sangat menderita. Apa seperti itu yang kita inginkan? Atau dengan alam yang rusak. Kita tahu bahwa yang namanya perusahaan kalau sudah memanfaatkan alam yang ada, kemudian mereka kan harus memiliki kewajiban untuk melakukan revegetasi atau reklamasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Tapi apakah itu dipedulikan sama perusahaan-perusahaan itu? Apa selama ini mereka sudah melakukan itu semua? Ya. Ini mungkin jadi PR kita bersama, terutama untuk mengkritisi apa kebijakan yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah kita maupun kebijakan atau peraturan yang sudah dibuat oleh dunia luar terkait dengan CSR ini. Apa sudah cukup membantu atau memberikan dampak kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan kerusakan-kerusakan seperti ini? Kemudian apakah kita akan mewariskan manusia-manusia ke depan yang kondisinya memelas seperti ini, lapar, sakit, dengan masa depan yang suram? Tentu tidak. Nah, dalam paruh akhir abad ke-20-an ya, terjadi perubahan yang luar biasa di dunia ini. Dan ini mengantarkan kita pada peradaban yang baru, seperti terwujudnya banyak kemudahan yang diakibatkan oleh teknologi yang semakin maju dan tersedianya beraneka ragam produk dan kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga segalanya itu serba mudah. Tapi itu ada cost-nya yang harus kita bayar. Ada biaya yang harus kita keluarkan. Mungkin tidak saat ini, tapi mungkin oleh mereka-mereka di generasi yang mendatang. Sekarang kita mungkin tidak merasa. Yang jelas yang sudah kita rasakan itu ini pertama kali saya masuk itu naik mobil masuk ke Pandaan itu sudah terasa hawa dinginnya. Sekarang ini di Malang sendiri aja panas, tidak dingin seperti waktu itu. Contoh yang lain, banyak hewan-hewan atau mungkin binatang-binatang kecil yang dulunya sering kita jumpai, sekarang sudah boleh dikatakan susah sekali, hanya mungkin di tempat-tempat tertentu aja. Contoh kecilnya itu seperti kodok. Kodok itu kalau misalnya di musim hujan, itu kan bunyi dung 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 dung, itu bersaut-sautan gitu mereka. Karena mereka menyambut
kedatangan hujan itu dengan euforia, dengan kesukaan yang luar biasa. Tapi sekarang kita hampir boleh dikatakan tidak pernah mendengarkan hal seperti itu. Capung itu kalau ada bunga berkembang atau mungkin kita di halaman kita banyak kita tanami pohon, itu mesti mereka akan berterbangan saling kayak merasakan keindahan daripada alam itu. Tidak hanya capung, kupu-kupu juga begitu. Banyak kupu-kupu yang sudah tidak pernah kita lihat lagi. Yang ada yang mungkin kita lihat itu yang ada di museum, yang semuanya sudah diawetkan. Tapi dalam dunia yang nyata, kecuali kalau ya mungkin di desa-desa yang alamnya masih terpelihara, mungkin masih bisa kita temukan hal seperti itu. Tapi di kota banyak yang kita tidak temukan lagi. Burung-burung aja juga jarang sekali kita lihat. Yaitu apakah itu karena akibat daripada campur tangan daripada korporasi atau enggak, atau ulah pada manusia, ulah kita sendiri, ya kita nanti coba introspeksi itu. Tapi yang jelas apa yang kita lakukan itu juga memberikan kontribusi terhadap apa yang terjadi di dunia nyata ini. Ya. Jadi apa yang kita nikmati sebenarnya adalah bagian daripada industrialisasi yang dilakukan oleh korporasi. Mesti pengennya kita berhenti di lokasi yang lebih dekat sekali dengan lokasi itu. Jalan sedikit aja rasanya sudah ngeluh. Kalau dulu padahal kemana-mana jalan kaki tidak ada masalah. Jadi munculnya kemudahan-kemudahan itu membuat kita menjadi malas. Susah sedikit. Karena apa? Ya karena kita dimanjakan dengan kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh korporasi. Semakin mudah, semakin kita semakin malas. Nah, semua hal itu kemudian membuat korporasi menjadi atau menjelma menjadi sebuah institusi yang sangat dominan, mempengaruhi setiap kehidupan manusia, kehidupan bangsa, bahkan melebihi kekuasaan negara. Ada beberapa negara yang amat sangat tergantung pada dominasi negara kapitalis ya. Nah, dari munculnya berbagai masalah yang ada di dunia ini, kemudian siapa yang menjadi kambing hitam? Korporasi. Sehingga korporasi ini dianggap sebagai sumber masalah sosial yang ada di dunia ini. Jadi kesusahan mendapatkan tenaga kerja, kemiskinan, pekerjaan anak dan perempuan, pemukiman yang kumuh di sekitar pabrik, kesehatan dan sebagainya. Yang bahkan sebenarnya ada bagian kita, kontribusi kita yang ikut membuat hal-hal tersebut menjadi semakin parah gitu. Contoh tadi seperti kemalasan yang kita buat sendiri ya, karena kemudahan yang kita peroleh membuat kita menjadi malas. Itu juga membuat kita menjadi salah satu kontributor terhadap kondisi real yang ada di masyarakat. CSR ini kemudian banyak dibicarakan. Sebenarnya bukan saat-saat ini aja ya. Jadi sejak tahun 13-an itu zamannya Hammurabi itu sebenarnya sudah muncul itu tanggung jawab sosial itu sudah muncul. Meskipun bentuknya tidak dalam bentuk definisi atau mungkin slogan yang kemudian diwacanakan kepada masyarakat, enggak, tapi berupa peraturan bahwa ada perusahaan atau ada usaha yang menyebabkan kematian manusia itu mereka akan dihukum mati, dan itu pada zaman itu sudah hal yang biasa gitu. Kemudian
tahun 1500-an itu sudah berkembang juga di Inggris. Sampai kemudian berkembang saat ini pun definisinya sedikit mengalami perbedaan supaya agak sedikit berbeda dengan yang dulu-dulu. Padahal intinya sebenarnya sama, bahwa korporasi itu harus memiliki tanggung jawab sosial. Dan apakah itu sebenarnya CSR itu? Seperti tadi saya sampaikan bahwa definisinya itu banyak sekali. Ada yang dikeluarkan oleh ini World Business Council for Sustainable Development. Dia menyatakan bahwa CSR adalah komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat pada umumnya. Ini awal, ini termasuk definisi awal yang dikeluarkan. Tapi intinya apa? Bahwa harus ada sustainability. Kuncinya di sana. Sustainability itu harus kita pegang. Dan harus ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama yang ada di sekitar usaha perusahaan tersebut. Kuncinya itu. Kalau kemudian banyak penyimpangan-penyimpangan itu yang nanti akan kita sebutkan dalam hal apa aja penyimpangan itu dilakukan, itu karena salah di dalam mengartikan, salah dalam memaknai apa maksud daripada kegiatan CSR ini. Ada definisi juga yang dilakukan, yang diberikan oleh ISO 26000. Responsif atau tanggung jawab, maksudnya CSR adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak dari keputusan dan aktivitas yang dilakukan terhadap society dan lingkungannya. Jadi kalau kita melakukan, perusahaan itu melakukan sesuatu yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat, maka wajib bagi mereka untuk memperhatikan masalah yang ada di dalam masyarakat tersebut. Jadi kesimpulannya bahwa sebenarnya CSR itu apa? Manajemen dampak dan manajemen pemangku kepentingan. Jadi kita itu mengelola dampak aktivitas dari perusahaan dan terhadap tentunya terhadap stakeholder, ya, terhadap pemangku kepentingan, dan apa yang harus kita lakukan terhadap stakeholder tersebut. Dan ini harus berkelanjutan, tidak hanya sekali aja kita lakukan dianggap selesai, enggak. Tapi sustainability-nya itu harus benar-benar dijaga. Atau kalaupun misalnya dilakukan sekali tapi berdampak jangka panjang. Ya. Dan kalau kita melihat pada prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam mengelola core subject, jadi dalam mengelola usaha, ya, terkait dengan CSR pastinya ya, ini kan bagus semuanya ya, bahwa usaha itu harus accountable, harus transparan, harus memiliki perilaku etis, respect terhadap keinginan stakeholder, respect terhadap hukum yang berlaku, respect terhadap human rights, HAM, dan respect terhadap perbedaan yang ada. Ini kan kalau kita melihat semuanya, ini kan bagus semua. Tidak ada yang menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang jelek. Tapi masalahnya adalah bagaimana mereka menerjemahkan ini dalam keseharian mereka, dalam operasional mereka. Nah, kalau kita bicara soal paradigma tujuan korporasi, pada gelombang pertama dulu ketika mungkin kita masih SMA ya, Pak ya, atau mungkin setelah SMP ya, bahwa ekonomi itu dikatakan dalam proses revolusi agraris. Jadi kita masih ingat bahwa dulu di zaman awal-awal
tahun 70-an dikatakan bahwa Indonesia itu adalah negara agraris yang kemudian mengalami revolusi dalam hal kalau tadinya semuanya dilakukan secara manual, kemudian dilakukan secara menggunakan teknologi. Nah, kemudian ada pajak, ada macam-macam itu. Yang kita lakukan tujuannya adalah untuk memperbanyak hasil atau mempermudah pekerjaan daripada petani. Second wave, kemudian ada masa industrialisasi, di mana semuanya banyak menggunakan teknologi yang sudah mulai menggantikan fungsi daripada manusia. Ya. Jadi banyak di Inggris aja nyapu halaman itu pakai mobil. Kalau di kita kan nyapu masih pakai tangan. Kalau di sana nyapunya itu malam hari, saya itu masih ingat malam-malam tuh ada suara keras banget itu apa? Ternyata mobil itu hanya dikendalikan dengan mobilnya agak besar ya, jadi agak lebar gitu. Ini nyapu, gitu. Bunyinya tuh keras banget itu. Dan nyapu sekaligus nyedot kotoran. Ini kan benar-benar efisien banget gitu. Nah ini kalau diterapkan di Indonesia mungkin akan menimbulkan banyak kecemburuan dari mereka-mereka yang merasa kemudian fungsinya mereka tergantikan oleh alat-alat itu. Padahal ini kan sebenarnya juga akan membuat pekerjaan mereka menjadi lebih mudah. Nah, di gelombang ketiga, era industrialisasi modern menyatukan bangsa-bangsa. Jadi karena mereka memiliki kepentingan yang sama, maka ini kemudian pada saat era industrialisasi ini membuat mereka-mereka yang memiliki sumber yang berbeda-beda ini akan membuat sebuah industri yang menjadi satu kesatuan, yang sumbernya adalah dari berbagai bangsa-bangsa itu. Jadi karena mungkin sumber alamnya yang kayak di Jepang itu mungkin mereka tidak memiliki penghasil besi misalnya, besi untuk membuat industri mobilnya itu harus didatangkan dari luar. Amerika juga sama seperti itu. Kenapa sampai sekarang mereka masih getol berada di Freeport? Karena mereka amat sangat tergantung pada iron ore-nya yang ada dari Indonesia, yang didatangkan dari Indonesia. Kemudian untuk menunjang energi yang ada di sana, ya mereka tetap juga harus mendatangkan batu bara dari mereka-mereka yang memiliki sumber batu bara tersebut. Dan ini membuat kepentingannya itu sama. Kepentingan Indonesia apa? Kepentingan Indonesia butuh seseorang atau butuh bangsa atau butuh negara yang mampu mengelola sumber daya tersebut sehingga menjadi sesuatu yang bisa langsung dinikmati. Dalam hal ini mungkin dalam bentuk pendapatan yang bisa berupa pajak atau bisa berupa kontribusi yang diberikan oleh Freeport atau mungkin perusahaan-perusahaan yang lain. Ya meskipun kalau kita bicara soal fairness, yang nggak fair, tetap nggak fair. Ya, seperti Freeport itu yang diberikan kontribusi yang diberikan pada Indonesia kan hanya 1 triliun, and 1 triliun itu sama dengan just 1%. Jadi hanya 1% dari total. Kemana larinya? Ya, keluar. Ya. Kemudian gelombang keempat, bisnis adalah mengintegrasikan seluruh dimensi kehidupan dan masyarakat. Jadi ini yang kemudian menjadi orang-orang menciptakan sesuatu secara bersama-sama. Jadi dalam fourth wave, we are one and choose to co-create, artinya menciptakan sesuatu bersama-sama.
Kalau di third bit, we are connected and cooperate. Jadi seperti bagaimana menggali sumber daya alam, kita karena kita tidak punya ahlinya, makanya kita harus berhubungan dengan mereka-mereka yang memiliki kemampuan di bidang itu, kemudian melakukan kerjasama untuk bisa membuat apa yang digali tersebut bisa termanfaatkan oleh kedua belah pihak. Nah, fourth bit ini apakah sudah ada? Sudah banyak kita temui ya, mungkin banyak yang kemudian intervensi antar negara itu begitu mudahnya mereka lakukan karena atau yang bisa kita lihat contohnya itu adalah banyaknya pertukaran tenaga kerja yang tujuannya supaya bisa menciptakan sesuatu bersama-sama. Tapi pasti ada hidden agendanya ya, yang gitu itu, tapi kita tidak membahas masalah itu. Nah, sama tujuannya adalah keuntungan. Jadi kalau kita bicara soal triple bottom line, ketujuan daripada perusahaan itu adalah menciptakan keuntungan, profitnya dulu. Baru kalau profit itu dihasilkan, baru bagaimana memikirkan kesejahteraan orang-orang yang ada di dalam perusahaan maupun mereka-mereka yang ada di sekitar perusahaan. Di dalam perusahaan itu siapa ya? Karyawan, manajernya, keluarganya. Ya. Dan mungkin masyarakat yang ada di sekitar itu berkepentingan. Kenapa? Karena mereka itu bisa memberikan license to operate. Artinya kalau misalnya masyarakat itu merasa bahwa keberadaan daripada usaha tersebut memberi kemanfaatan kepada mereka, itu pasti misalnya ada apa-apa dengan perusahaan tersebut, mereka akan menjadi garda terdepan untuk melindungi keberadaan daripada perusahaan. Itu kalau mereka merasa bahwa mereka mendapatkan manfaat. Tapi sebaliknya, kalau mereka mendapatkan malah kedoliman atau dia merasakan bahwa ini nggak ada manfaatnya keberadaan mereka, seperti yang sampai sekarang terjadi di Freeport gitu ya. Seandainya masyarakat di Papua itu merasakan bahwa keberadaan Freeport itu memberikan banyak kemudahan, meningkatkan kesejahteraan, membuat mereka menjadi lebih maju, misalnya, itu mungkin yang namanya demo-demo terhadap privat nggak ada. Dan sampai sekarang ya masih bermasalah, terutama kalau dikaitkan dengan tanah adat ya, tanah adat di sana. Itu kalau itu makanya perlunya bahwa perusahaan itu kalau misalnya mau berdiri di suatu negara, mereka harus memperhatikan kondisi lokal, entah itu aturannya, adatnya, budayanya, atau aturannya, supaya nggak salah. Kemudian bagaimana mereka melestarikan lingkungan hidupnya. Dan kalau kita bicara soal sebenarnya bukan kegiatan CSR itu sebenarnya apa? Yang mereka pikirkan itu apa? Saya masih sampai sekarang ya masih merasa amazed terhadap apa yang ditemukan oleh Ali Kwasi. Ali Kwasi itu adalah salah satu pembimbing saya ketika saya kuliah di Australia. Beliau membuat model CSR yang diperoleh dari hasil penelitian mereka berdua, jadi Ali Kwasi dan Dennis O'Brien, terhadap 357 managers. Jadi mereka melakukan komparasi antara manajer-manajer yang ada di Australia dengan manajer-manajer yang ada di Bangladesh. Intinya adalah mengetahui kira-kira motif dalam melakukan kegiatan CSR itu apa.
Mohon maaf, ini suara oke ya, Mbak, bisa di-mute ya? Oke. Jadi mereka membaginya menjadi 4 motif. Yang pertama adalah classical view. Jadi mereka berpendapat atau berpandangan bahwa CSR itu buang-buang duit. Jadi nggak perlu. Jadi mereka dalam classical view ini menyatakan bahwa tidak ada manfaat sama sekali melakukan CSR. Jadi mereka itu mendukung pendapat dari Friedman yang menyatakan bahwa the only responsibility of the corporation itu adalah hanya bagaimana mendapatkan profit. Satu-satunya tujuan adalah bagaimana supaya meningkatkan kesejahteraan daripada pemegang saham. Itu yang ini. Sementara social economic view menyatakan bahwa oke, saya melakukan kegiatan CSR, tapi harus memberi kemanfaatan pada saya juga. Gitu. Jadi ada take and give-nya. Jadi ada perhitungan masalah cost benefit-nya. Itu dalam pandangan social economic view. Artinya mereka mengeluarkan sesuatu dan mereka sebagai timbal baliknya juga harus mendapatkan sesuatu. Sementara kalau di filantropik, ya ini banyak dijawab oleh manajer-manajer dari Bangladesh yang karena background-nya Muslim, dia menyatakan bahwa ya kita diberi kemudahan, kita diberi kekayaan dalam bentuk usaha dan sebagainya. Itu sebagai timbal baliknya kita harus memberikan sesuatu sebagai rasa syukur kita kepada masyarakat. Jadi ini adalah kedermawanan sosial. Besarnya ya minimal 2,5%. Sementara yang lain enggak seperti itu. Sementara modern view ini yang biasanya dianut atau dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinational corporation. Dia mengkombinasikan kegiatan CSR itu dalam strategi bisnis mereka. Contohnya seperti saya pernah melakukan penelitian di salah satu perusahaan consumer goods. Saya melakukan penelitian di petani yang menanam kedelai. Itu kedelai tadinya yang ditanam oleh petani itu adalah kedelai hitam, kedelai kuning. Nah, dengan berbagai cara, dengan mereka melakukan pendekatan, tadinya mereka melakukan pendekatan sendiri nggak sukses, kemudian mereka menggandeng salah satu universitas besar di Jawa Tengah, kemudian baru mereka sukses mendekati petani itu untuk merubah yang tadinya menanam kedelai kuning jadi kedelai hitam. Kenapa kedelai hitam? Karena selama ini kedelai hitam yang mereka butuhkan sebagai bahan baku, salah satu produk mereka, dalam hal ini kecap, itu adalah dengan import. Import biayanya lebih mahal. Daripada dia susah-susah mengimport, maka selisih biayanya, selisih harganya itu digunakan untuk kegiatan, seolah-olah itu jadi kegiatan CSR-nya. Mereka melakukan pembinaan, mereka melakukan tidak hanya pada petani yang menanam, tapi juga pada istri-istrinya dan keluarganya. Istri-istrinya diberdayakan dengan cara dia melakukan menjadi tenaga sorting, menjadi tenaga yang mensortir produk-produk yang dihasilkan oleh petani tersebut, supaya kualitas daripada barang yang atau bahan yang dihasilkan itu sesuai dengan yang dihasilkan oleh yang diinginkan oleh perusahaan. Dan ini coba diadopsi oleh perusahaan yang lain, tapi ada yang sukses, ada yang enggak. Contoh yang kemarin juga sempat saya juga melakukan penelitian di Jember. Itu sama, mereka perusahaan besar dan bahkan kalau Sumber itu kan kalau di Jember itu kan itu penghasil tembakau terbesar di Indonesia ya. Itu yang
berebut dalam tanda petik bahan baku tidak hanya satu perusahaan. Ini ada minimal untuk perusahaannya ada 4 perusahaan besar berebut lahan hasil petani berupa tembakau. Tapi itu pun ya, masalahnya karena tidak diawasi, tidak dilakukan monitoring secara langsung oleh pihak perusahaan. Bagaimana mereka melakukan pendekatan kepada petani dan sebagainya, dampaknya apa? Mafianya banyak. Mafianya banyak. Bahkan salah satu petani itu mengeluh ke kami waktu itu karena kita rame-rame bertiga ke Jember. Mereka menyatakan, nah saya itu sudah capek-capek panen itu harusnya mereka dibawa ke sana. Dan yang namanya perusahaan besar itu hanya kalau misalnya produksi tembakau itu hanya mau tengahnya aja, yang daunnya lebar-lebar dan tidak boleh ada yang robek. Jadi ada daun yang robek itu sama itu sudah disortir, kuning sortir. Sehingga kalau misalnya memetik itu kan harusnya memetiknya pada saat cuaca ini sudah mulai agak dingin, jadi udah sore hari. Sehingga kalau misalnya dikirimkan besok masih tetap hijau. Tapi kalau memetiknya pagi, maka hari itu juga harus disetorkan. Tapi sebelum setor ke sana itu namanya di depannya pabrik atau gudang tempat penyimpanan tembakau itu sudah banyak jajar-jajar mafia yang menawarkan dengan harga itu nanti penyamu kualitasnya ini enggak ini. Mereka dengan seenaknya aja menggrading tembakau yang dihasilkan oleh petani. Harusnya ini kualitasnya bagus, tapi menurut mereka mungkin kualitasnya jadi ini sehingga harganya jadi turun. Sedemikian rupa yang tadinya tujuan dari perusahaan itu bagus untuk memberikan kesejahteraan kepada petani, akhirnya tidak tercapai. Jadi ini sebenarnya dari sisi konsepnya itu sudah bagus. Jadi yang namanya kegiatan CSR itu sudah embedded terhadap strategi perusahaan, sudah menyatu gitu, sudah melekat. Nah sayangnya itu mungkin karena kemampuan atau mungkin waktu yang terbatas yang mereka miliki sehingga mereka tidak mampu melakukan pengawasan secara langsung di lapangan. Bagaimana implementasi daripada pelaksanaan CSR itu di lapangan. Nah ini tidak hanya ini ya, jadi banyak perusahaan yang seperti itu. Salah satu yang ada di Malang aja. Di Malang itu ada salah satu perusahaan besar yang mencoba untuk melatih, memberikan pelatihan pada petaninya supaya kualitas daripada produknya meningkat dan sebagainya. Tapi pada akhirnya mereka give up. Karena apa? Jadi yang tadi pemerintah itu sudah bagus peraturannya untuk melindungi petani, maka perusahaan itu diberi batasan. Dia boleh impor, tapi impornya tidak boleh melebihi dari sekian persen daripada bahan baku yang dihasilkan, yang dibutuhkan. Nah, tapi terus yang sisanya dihasilkan oleh produk-produk petani lokal. Tapi masalahnya petani lokal ini tidak bisa memenuhi bahan baku dengan kualitas yang diinginkan oleh perusahaan, itu masalahnya. Karena apa? Karena kondisinya nggak memungkinkan untuk itu. Mungkin bisa saya contohkan aja misalnya produknya susu Nestle. Bagaimana bisa mendapatkan kualitas susu yang bagus sementara banyak lahan yang tadinya dipakai untuk menanam katakanlah rumput yang bagus dengan kualitas bagus supaya sapinya itu mendapatkan makanan yang bergizi dan sebagainya, itu nggak didapatkan dengan mudah. Karena apa? Di Batu itu sekarang petani lebih senang menjual lahannya untuk
bikin villa, bikin kafe daripada dipakai untuk kandang sapi. Karena rumput aja mereka impor gitu. Impor maksud saya mendatangkan dari luar daerah gitu. Sampai segitunya. Dan itu pun mungkin tidak bisa setiap hari. Jadi mereka mendapatkannya sekarang misalnya saya mendatangkan rumput gitu ya. Itu bisa dipakai untuk 3-4 hari. Dan ini kalau misalnya 3-4 hari kan berarti nanti kondisi rumput kan sudah kering nih. Kalau sudah kering ini akan ada gizinya nih. Ya, hal seperti itu menyebabkan kualitas daripada susu yang dihasilkan oleh sapi-sapi tersebut menjadi tidak optimal. Ya, akhirnya menjadi di-reject sama Nestle. Nah, akhirnya apa? Akhirnya banyak mereka mengandalkan bahan baku adalah dari impor. Apa itu salahnya Nestle? Enggak juga. Ini sebuah lingkaran setan yang tidak bisa diputus begitu aja. Siapa yang salah gitu? Ya, jadi karena hal-hal seperti ini mungkin perlu dipahami oleh mereka pengambil keputusan supaya tidak salah di dalam menyikapi reaksi yang ada di masyarakat. Ya. Kembali lagi pada perbedaan tadi ya. Jadi kalau tadi di awal Peter Drucker menyatakan bahwa memang utama itu harus, jadi tujuan utama daripada perusahaan itu harus pertama adalah misinya dulu. Misinya apa? Misinya pasti profit. Bedanya dengan Friedman apa? Kalau Friedman bilang the only corporate social responsibility a company has is to maximize its profit. Bedanya dengan Peter Drucker apa? Kalau Peter Drucker menyatakan misi utamanya dulu, ya, CSR itu misi utamanya dulu adalah bagaimana mendapatkan profit. Bukan the only ya, bukan the only. Kalau Friedman bilang the only, jadi satu-satunya. Sementara kalau Peter Drucker, profitnya dulu, baru mikir yang lain gitu maksudnya. Ya, jadi tidak berarti bahwa mendapatkan profit itu salah, enggak. Tapi yang dimaksudkan oleh Peter Drucker itu kalau perusahaan mendapatkan profit, maka dia bisa membiayai operasional usahanya. Ketika dia bisa membiayai usahanya, maka dia bisa memikirkan bagaimana mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar situ. Bedanya itu. Kalau Friedman ini saklek. Jadi, the only corporate social responsibility the company has is to maximize its profit. Beda ya. Nah, ini kemudian ramai dipertentangkan. Kemudian salah satunya adalah oleh Freeman. Dia ini menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan itu tidak hanya kepada shareholder, tapi juga pada stakeholder-nya. Siapa stakeholder-nya? Stakeholder-nya itu tergantung pada siapa yang menjadi prioritas gitu. Jadi kalau kita bicara stakeholder itu kan banyak sekali, ada 16 lebih mungkin bahkan ya. Saya ingat ketika mau maju disertasi saya, jadi besok pagi ini saya ujian malam, ini salah satu penguji saya dari luar, dari Bogor waktu itu telepon saya, Bu Katika, itu sekarang sudah ada temuan baru itu, temuan dari stakeholder itu tidak hanya itu aja, tapi sudah ada yang ini. Cari saya malam itu, jadi sampai jam 2 pagi baru kemudian kelar. Paginya gimana? Sudah Prof, saya sudah dapat ini, ya udah bagus sekali. Jadi pemangku kepentingan itu banyak sekali. Sebenarnya kita tidak bisa mengeneralisir, artinya bahwa satu perusahaan ini memiliki stakeholder itu semuanya, enggak. Tergantung pada bagaimana prioritas perusahaan dalam memperlakukan stakeholder. Karena tidak mungkin ya kita memperlakukan semua secara equal, itu nggak mungkin. Bagaimanapun tetap fokus daripada perusahaan itu adalah bagaimana mendapatkan
keuntungan. Bagaimanapun seperti itu. Meskipun tanpa mengabaikan kepentingan daripada pemangku kepentingan. Artinya pikir no gitu loh. Pikir apa sih yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan itu. Ya. Nah, kalau kita bicara soal Indonesia, ini Indonesia ini paling kontroversial terkait dengan CSR. Kenapa itu Indonesia adalah negara pertama di dunia yang mewajibkan perusahaan perseroan terbatas, itu terutama yang bergerak di bidang natural resources untuk melaksanakan kegiatan CSR-nya. Cuman masalahnya ini undang-undang ini juga banyak ambigunya gitu ya, banyak biasnya. Coba kita perhatikan. Ini pasal 74 dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Pertama, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dari ayat ini aja ini sudah ada klaim bahwa yang melakukan kerusakan ini seolah-olah hanya perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Padahal yang berdampak lainnya pun kan juga banyak. Seperti misalnya perusahaan perokok, apa dia menggunakan sumber daya alam? Enggak. Tapi produknya sendiri sudah berdampak. Ya, ini kalau melihat pasal ini kan perusahaan rokok tidak wajib melakukan CSR kan gitu. Oke, sekarang coba yang kedua. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Yang dinamakan wajar itu berapa? Seberapa banyak? Itu kan juga pertanyaan. Patuh dan wajar. Patuh. Kalau misalnya mereka melakukan sunatan massal, oh mereka berarti sudah melakukan kegiatan CSR. Tapi ya wajar enggak? Ada enggak sustainability-nya? Dan kalau kita mengacu pada definisinya, itu kembali lagi seperti yang saya katakan di awal, bahwa CSR itu yang pertama unsurnya itu adalah sustainability, kesinambungan. Nah, kalau kita melakukan sunatan sih, kesinambungannya di mana gitu? Ya. Oke, kalau beasiswa mungkin masih ini beasiswa dilakukan setiap tahun, diharapkan nanti kalau mereka sudah lulus, mereka bisa memberi manfaat pada perusahaan tersebut misalnya. Itu mungkin kesinambungannya masih ada. Tapi kegiatan-kegiatan yang hanya dilakukan satu kali dan tidak berdampak, apakah itu juga bisa CSR? Itu kan asal-asalan aja. Oh, ada kegiatan selamatan bersih desa, kemudian minta dana CSR. Apa ya seperti itu? Kemudian yang ketiga, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai sekarang sanksinya apa tidak jelas. Kenapa? Ini terkait dengan ayat keempat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Artinya kalau misalnya mau memberikan sanksi, sanksinya itu harus ada di PP dulu, gitu. Di peraturan pemerintahnya dulu. Kalau di PP-nya tidak mengatur masalah itu, bagaimana mereka dikenai sanksi? Dan yang lebih penting lagi, siapa yang memberikan sanksi itu? Ya. Kalau sanksinya sanksi moral, nyatanya kalau misalnya yang memberikan sanksi moral ke masyarakat juga nggak kuat gitu ya. Karena masyarakat pun juga sebagian juga ada yang kemudian tergiur dengan iming-iming lain
satu dan lain hal gitu ya. Kita nanti saya contohkan ada satu reklamasi ada di Jakarta misalnya ya. Itu salah satu perusahaan di sana itu ya akhirnya ketahuan bahwa untuk menggolkan bahwa reklamasi itu layak dilakukan dan mereka mendapatkan support dari RT RW yang ada di sana. Itu mereka bayar ke RT-nya 50 juta. Apa ya itu CSR? Ya. Oke. Bagaimana terkait dengan implementasi CSR-nya itu? Ya ini kaitannya terkait pelaksanaan CSR di Indonesia ya. Menurut Undang-Undang PT terkait CSR itu kewajiban siapa? Apakah perusahaan yang menjalankan usaha berkaitan langsung dengan sumber daya alam atau enggak? Seperti tadi saya contohkan misalnya perusahaan rokok itu produknya sendiri sudah berdampak, tapi apakah mereka juga ada kewajiban untuk melakukan CSR? Kalau bicara soal laporannya, sustainability report-nya bagus. Mereka di laporannya tuh rapi banget, kemudian dicetak di kertas-kertas yang glossy, yang mengkilat, dan itu pun juga ada tujuannya gitu ya. Tujuannya yang dapat award misalnya. Ya. Jadi hal seperti itu mungkin perlu diperjelas gitu dalam undang-undang. Kemudian terkait dengan manfaat pelaksanaan CSR. Yang dimaksud dengan manfaat itu siapa? Jangan-jangan misalnya mereka membuat jembatan. Mereka bilangnya ini adalah kegiatan CSR. Ini memberi manfaat pada masyarakat yang ada di sekitar situ. Jangan-jangan sebenarnya dia hanya self-regulated aja. Jadi mereka hanya melegitimasi apa yang dilakukan itu sebagai bentuk CSR. Padahal sebenarnya yang paling membutuhkan jembatan itu adalah perusahaan itu sendiri. Supaya jalannya lancar, distribusinya lancar, dan sebagainya. Jangan-jangan itu. Tidak berarti bahwa saya suudon ya, tapi perlu diwaspadai. Kalau mereka mengklaim bahwa ini adalah program CSR itu sebenarnya yang paling banyak mendapatkan manfaat itu apakah benar masyarakat atau perusahaan itu sendiri. Kemudian ada anomali lagi di peraturan di 2 kementerian. Selain undang-undang itu ya, kemudian diturunkan dalam bentuk peraturan di kementerian, baik Kemenkumham, kemudian di Kemen BUMN, kemudian di Kementerian Perindustrian, itu semuanya mengeluarkan peraturan terkait dengan CSR, tentang kewajiban CSR. Nah ini yang lucu, ini ada di 2 kementerian, Kemenkumham dan Perindustrian. Kalau Kemenkumham itu menyatakan bahwa CSR itu wajib bagi seluruh perusahaan. Padahal kalau kita bicara soal Kemenkumham, itu harusnya mereka kan berada di pihaknya perusahaan ya. Kalau di pihaknya perusahaan kan berarti mereka harusnya tidak mewajibkan itu. Tapi kenyataannya kan malah kebalikan dengan Kementerian Perindustrian. Kalau Kementerian Perindustrian tidak mewajibkan perusahaan melaksanakan program CSR, coba. Kementeriannya sendiri aja sudah tidak satu jalan gitu. Harusnya kan mereka koordinasi. Bagaimana bagusnya. Poin yang keempat. Nah, ini pelaksanaan CSR terkesan asal-asalan. Dan kadang-kadang dimaknai sebagai kegiatan yang salah kaprah. Contoh aja yang kemudian banyak sudah di media massa ya, di Antam aja misalnya ya. Ada yang dari Sulawesi pesertanya. Di Antam itu banyak penyimpangan yang dilakukan, banyak intervensi pemerintah ke sana. Contohnya ketika mereka membangun Bandara Sangya Nibandera namanya. Dia meminta dalam tanda petik Antam untuk mendanai itu.
12M. Kemudian ketika Pemprov Sulawesi Tenggara itu mereka melakukan bedah kecamatan. Di kecamatan kemudian diperlebar mungkin ya, dipecah-pecah itu. Mereka minta dana CSR 138 miliar. Kalau misalnya bandara dibiayai dengan CSR, ya pasti salah. Kenapa saya bilang salah? Nah ini kan berarti double funding. Karena bandara itu anggarannya kan bukan dari anggaran CSR mestinya. Itu kan anggaran dari dana dari pusat atau mungkin dari APBD mereka. Kalau misalnya APBD ada, kemudian dari CSR juga ada, ini double funding. Pertanyaannya kemudian lari kemana duitnya? Nah ini kalaupun misalnya menggunakan dana CSR kan harus menggunakan harus disahkan oleh DPRD setempat. Ya. Kemudian hal yang sama juga dilakukan oleh Pemkab Kolaka. Jadi Antam itu ada beberapa bekas lahannya yang kemudian sudah direklamasi dan direvegetasi. Jadi kalau vegetasi itu dihijaukan lagi, reklamasi itu sudah diratakan diuruk gitu. Ini belum apa-apa sudah dijual sama pemuda setempat. Padahal lahan itu belum siap. Ini kan apa namanya? Ya Antam sendiri juga mungkin ada rasa takutnya gitu ya, karena mereka memang Pemda itu mengancam bahwa nanti akan ada masalah dalam masalah perizinan dan sebagainya. Nah, itu kalau sudah seperti itu kan jadi kuat-kuatan siapa yang kuat gitu ya. Kemudian sanksi, masalah sanksi juga gitu. Sanksi itu juga tidak jelas. CSR diundangkan nomor 40 2007. Kemudian PP-nya itu baru, jadi peraturan pemerintahnya itu baru muncul 2012. Berarti ada jeda 5 tahun sudah. Tapi ketika ini dikeluarkan pun, itu PP ini tidak mengatur secara tegas apa wujud dari sanksi hukumnya. Jadi lambiar. Karena bagaimanapun pemerintah itu masih sangat takut dalam tanda petik oleh dominasi daripada korporasi. Mereka takut, misalnya kemudian mereka lari dan sebagainya. Contoh aja misalnya kasus yang banyak mungkin kita baca itu Nike ya. Nike di Indonesia kenapa hengkang dari Indonesia? Kemudian mereka berpindah ke Filipina. Alasannya kan tenaga kerja di Filipina lebih murah gitu. Padahal sebenarnya masalah utamanya itu adalah masalah mempekerjakan anak di bawah umur. Sama dengan seperti yang tadi saya katakan di Jember ya. Di Jember itu juga ini perkebunannya itu banyak mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Kenapa mereka paling senang mempekerjakan anak di bawah umur? Pertama, mereka mudah dilatih. Yang kedua, bayarannya rendah. Nggak perlu bayar seperti orang-orang dewasa pada umumnya. Mungkin bayarannya cuma separuh aja. Ya, jadi itu beberapa yang Naki itu kemudian karena pemerintah tidak berani mengambil tindakan tegas, akhirnya karena memang hanya rame di media ya, kemudian rame perang di jurnal terkait dengan apa namanya pekerjaan anak di bawah umur itu, akhirnya daripada rame lagi hengkang ke Filipina. Di Indonesia banyak sebenarnya, kalau mau jujur sebenarnya banyak pekerja di bawah umur itu banyak. Kemudian penyerahan pengelolaan CSR itu diintegrasikan ke APBD itu bertentangan dengan hak CSR itu sendiri. Kenapa?
jika CSR dilakukan oleh Pemda, maka besar kemungkinan sasaran dari CSR tidak akan tercapai dan rentan penyalahgunaan dana CSR oleh Pemda. Jadi ini yang juga perlu diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan sebenarnya siapa sih yang berhak mengelola itu. Selain yang berhak mengelola itu siapa sih yang mengawasi itu. Kalau selama ini kan kalau misalnya itu kaitannya dengan penghargaan sudah ada lembaga yang atau sudah ada institusi yang kemudian melihat bagaimana pelaksanaan CSR oleh perusahaan tersebut. Tapi mereka tidak sampai kepada masalah sanksi. Sampai ini kemudian di papernya Banerjee, Bobby Banerjee, itu dibahas di level global misalnya. Kalau di level global itu kita tahu bahwa udah banyak sekali standar-standar CSR yang dilakukan. Ada Sullivan, ada ISO 26000, ada Global Compact, ada Global Reporting Index. Kemudian kalau di Indonesia ada KHT, ada Proper. Itu mereka punya standar masing-masing. Nah, tapi siapa yang mengawasi itu sesuai dengan standar? Oh, si ini sudah sesuai dengan standar ini. Siapa? Bahkan di dalam artikel Banerjee itu harusnya ada di level global itu ada pihak-pihak. Bu Kartika, 5 menit lagi, Nji. Ya, yang terdiri dari mungkin adalah LSM yang ada di dunia yang memiliki kemampuan untuk memberikan sanksi kepada si pelaku pelanggaran CSR. Jadi sebenarnya CSR itu adalah sebuah konsekuensi ekonomi yang harus dibangun di masyarakat. Karena untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya memang kuncinya adalah di ekonomi. Jadi jika ada ketimpangan sosial dibiarkan maka merupakan bom waktu untuk terjadinya revolusi sosial. Nah ini yang perlu diperhatikan. Nah, saya mau mengutip pernyataan Karl Marx yang menyatakan bahwa setiap perubahan peradaban manusia didasarkan atas persoalan ekonomi. Nah, itu tadi. Jadi kalau ada persoalan ekonomi harus diperhatikan itu juga oleh perusahaan. Yang terakhir, ini paling senang sebenarnya ini terakhir ini Bill Ford menyatakan creating a strong business and building a better world are not conflicting goals. They are both essential ingredients for long-term success. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang saling bertentangan sih. Maksudnya bahwa menciptakan bisnis yang kuat dengan menciptakan dunia yang lebih baik itu bukan sesuatu yang conflicting. Dan itu adalah kunci daripada sukses. Begitu saja Pak Ang, terima kasih. Thank you, gracias, matur saya cukupkan di sini. Assalamualaikum. Sukses Mami. Terima kasih Bu Kartika, luar biasa apa yang disampaikan Bu Kartika. Banyak hal yang menarik yang sebenarnya bisa kita perdalam ya. Jadi saya pikir ini menjadi sebuah beberapa catatan menarik lah yang berkaitan dengan CSR ini. Kalau boleh saya mencoba untuk membuat beberapa catatan, saya pikir CSR ini sebenarnya banyak berkaitan dengan neraca sumber daya alam. Yang ini sebenarnya cukup banyak wilayah yang tidak atau belum menyediakan ini, yang sebenarnya keberadaan neraca sumber daya alam itu juga bisa menjadi informasi yang menarik bagi perusahaan-perusahaan untuk mengimplementasikan CSR-nya. Kemudian isu ini sebenarnya juga berkaitan erat dengan sustainability atau sustainable
development, pembangunan yang berkelanjutan gitu ya. Tadi Bu Kartika mengulas tentang bagaimana ada semacam kondisi yang kontradiktif gitu ya. Kita akan menjadi negeri yang berkeadilan atau sebaliknya yang penuh dengan ketimpangan, kemudian apa itu kondisi lingkungan yang buruk dan seterusnya. Saya menangkap ini sebagai apa ya? Sebagai wujud harmoni kehidupan yang ini disimpulkan oleh Bu Tika di bagian terakhir gitu. Bagaimana kekuatan bisnis yang strong itu adalah bisnis itu berjalan dengan baik, tetapi dia sangat ramah terhadap lingkungan. Lingkungan tidak hanya lingkungan fisikali saja, tetapi bagaimana tata hubungan dengan manusia, dengan alam, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga apa ya, konsepsi masyarakat yang happy gitu ya, atau welfare ekonomik yang sejahtera itu sebenarnya tidak hanya pada indikator seberapa besar tingkat pendapatan atau pendapatan per kapita dari masyarakat itu, tetapi bagaimana semuanya bisa menjadi happy. Saya pikir ini nanti bisa menjadi bahan diskusi yang lebih mendalam. Mohon berkenan saya menyapa dulu beberapa Bapak Ibu rekan-rekan yang terlibat pada acara sesi siang ini. Yang pertama Pak Komarudin Ahmad dari Universitas Brawijaya. Terima kasih Pak Komar. Kemudian Bapak Dede Egy Suprayogi dari BPK. Terima kasih kehadirannya. Kemudian Mas Arya Samudra dari Universitas Putra Bangsa. Kemudian Rike Yolanda Panjaitan dari Universitas Metodis. Cukup banyak sekali dari berbagai institusi. Kemudian Mas Toha dari Politeknik Kutaraja, kemudian Ibu Indah Edi Priharyanti dari Inspektorat Kabupaten Tegal, salam untuk Kabupaten Tegal, kemudian Pak Asep Bunyamin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. Saya pikir sangat luar biasa respon Bapak Ibu sekalian, kami dari Politeknik Negeri Malang, utamanya dari jurusan akuntansi. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua berkenan diskusi bersama pada kolokium sesi September ini. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan, mungkin satu persatu, Bu Kartika. Ya. Yang pertama adalah dari Bapak Imam Syafi'i, bagaimana CSR yang dianggarkan di tiap perusahaan dan yang disalurkan melalui tim gabungan terlebih dahulu sebelum ke masyarakat, yang disalurkan langsung oleh perusahaan ke kelompok masyarakat atau ketua adat terlebih dahulu atau langsung ke individu masyarakat, berbentuk dana atau bangunan atau peralatan, atau yang disalurkan melalui pemerintah, bisa APBN, APBD, barangkali tadi sudah cukup banyak direspon juga oleh Bu Tika. Terlebih dahulu harus diinput, dilaporkan dalam sistem tunggal yang dikelola Bappenas misalnya, yang dapat diakses masyarakat, yang digunakan untuk pengawasan masyarakat dan pemeriksaan akuntan. Hal ini diharapkan supaya sinkron dengan rencana pembangunan nasional daerah dan desa. Mohon diusulkan agar bisa seperti itu. Barangkali ini masukan tanggapan Bu Tika. Monggo Bu Tika, mungkin ada respon ya, poin ini. Bapak siapa Pak? Mohon maaf. Dari Bapak Imam Syafi'i. Iya, Pak Imam Syafi'i, matenun untuk saran dan ini masukannya. Jadi terkait dengan mana yang ini saya diberikan langsung kepada adat, kelompok adat atau di ini sendiri dikelola sendiri. Saya tertarik dengan ini, Bapak. Jadi dulu waktu zamannya Pak Awang Faruk di Kutai, itu dia mengelola dana CSR itu dengan melibatkan three sector stakeholder. Jadi dalam hal ini ada pemerintah, kemudian ada pihak masyarakat yang calon pengguna, kemudian ada pihak dari perusahaan. Mereka duduk satu meja
merencanakan kira-kira ini dana CSR. Ini ada program pemerintah. Ini ada dana CSR. Ini mau diapakan? Mereka membahas ini secara bersama-sama. Dan ini bagus. Artinya apa? Jadi tepat sasaran gitu. Oleh sebab itu yang namanya need assessment itu sangat penting. Jadi kita harus kalau mau kita mendapatkan simpati dari masyarakat, ya benar-benar kegiatan CSR yang kita lakukan harus benar-benar mengena dengan kebutuhan mereka gitu. Jangan ini menjadi misalnya mau bikin monumen. Ini monumen masyarakat untuk apa kan gitu. Kemanfaatannya kan tidak jelas. Nah, tapi kalau misalnya mereka duduk bareng-bareng, oke. Kita untuk kali ini akan membahas bagaimana perbaikan jembatan. Itu diputuskan dengan 3 standar sangat terkenal, kemudian karena kerjasamanya dengan pihak perusahaan dengan pihak masyarakat pengguna, calon pengguna. Harusnya seperti itu. Cuman kadang-kadang kan nggak mau repot gitu ya. Mungkin pemerintah nggak mau repot untuk mendudukkan bareng-bareng, kemudian apalagi harus melakukan survei pendahuluan terhadap kebutuhan masyarakat. Itu kan mungkin ini karena di awal mereka sudah ketika membuat anggaran itu saya mau bikin apa itu kan sudah tertuang di dalam anggarannya tersebut. Tapi akan lebih bagus lagi kalau misalnya ini loh program yang pemerintah, perusahaan punya apa yang bisa dilakukan dengan itu. Kalau misalnya ini menjadi lebih baik kan lebih bagus gitu kan. Kalau tadinya misalnya anggarannya itu membuat jembatan misalnya akan selesai dalam waktu 2 tahun, mungkin dengan ada tambahan dana dari CSR ini 1 tahun bisa selesai kan gitu. Gitu Pak Ang ya. Mungkin yang perlu ini. Audit tetap harus ada Pak Ang. Kalau audit saya percaya bahwa audit itu mungkin menjadi salah satu cara untuk memonitor supaya tidak terjadi penyalahgunaan dana CSR. Gitu Pak Ang. Berarti kalau boleh saya simpulkan sebenarnya tidak selayaknya atau tidak ketika itu dimasukkan ke APBD boleh, ya Pak. Bu Tika ya. Asal itu mendapat persetujuan dari DPRD. Iya, karena pemakaian maupun pendapatan dari pemerintah itu kan mesti harus pengetahuan ini ya. Dalam tanda petik kan mereka juga punya kepentingan ya, untuk melakukan pengadaan dan sebagainya. Baik, terima kasih. Jadi menarik sekali sebenarnya, nanti mungkin bagi adik-adik mahasiswa itu bisa berkembang ke arah bagaimana SOP-nya dan seterusnya. Baik, saya lanjutkan Bu Kartika. Ini ada pertanyaan dari Diahmita. Untuk sekarang ini banyak perusahaan berfokus pada ESG, Environmental, Social, and Governance. Apakah ada kaitannya ESG dengan CSR ya? Atau CSR sebenarnya bagian dari ESG? Terima kasih Bu, sehat selalu. Ya, salah satu tujuan dilakukan CSR itu kan sasarannya yang 3 itu ya Mbak. Jadi ada profit, ada planet di dalam hati adalah alam dan sekitarnya, kemudian dan people. Kalau planet itu kaitannya kan dengan ekologi ya, masalah lingkungan dan sebagainya. Jadi sebenarnya ESG itu bagian daripada CSR. Ya. Jadi bagaimana melakukan pemeliharaan terhadap lingkungan, bagaimana membuat tata kelola yang baik terhadap lingkungan supaya nanti ini bisa dinikmati juga oleh anak cucu kita ke depan gitu. Ya. Baik, terima kasih Bu Tika. Kayak siaran di radio Bu Kartika. Jadi ada salam-salamnya, sehat selalu. Oh iya, salam sehat kembali Mbak. Maaf tadi. Ini sepertinya ada suaranya Pak Komarudin ini. Jadi sehat Pak Ang. Terima kasih Pak Komar. Barangkali ada respon pertanyaan Pak Komar. Monggo Pak Komar.
cekap sampun jelas menika. Terima kasih Pak Komar. Bapak. Baik. Saya lanjut. Yang berikutnya pertanyaan dari Pak Lukman. Walaupun sudah ada peraturan, tetapi ternyata gaungnya untuk penegakan tidak terlalu terdengar. Apa yang harus diperbaiki untuk pelaporan CSR yang tidak go public? Berarti ini CSR pada perusahaan yang belum go public, Bu Tika. Monggo. Ya, kembali lagi yang namanya transparansi itu kan penting Pak. Jadi transparansi terhadap pelaksanaan CSR itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang pertama itu, yang kedua apa namanya? Tadi yang pertama Pak, tadi kaitannya dengan penegakan hukum, Bu. Jadi, penegakan ya. Tadi sudah saya sampaikan di ini Pak ya. Sampai sekarang Pak, sanksi atau terhadap pelanggaran CSR itu masih belum jelas gitu ya. Jadi sama seperti ketika tadi saya sampaikan ada pelanggaran penggunaan dana CSR-nya Antam untuk membangun bandara. Ini sebenarnya ini masuk korupsi ataukah masuk pada ranah hukum dalam arti hukum yang lain ya, atau masuk ini yang mana gitu? Ini nggak jelas gitu. Dan siapa yang berhak untuk melakukan itu sampai sekarang. PP-nya ada Pak, PP-nya ada, tapi di sana tidak tertulis apapun terkait dan pelanggarannya pun juga pelanggaran yang bagaimana, apakah dalam hal ada mungkin harusnya digunakan 12M kemudian diambil 2M untuk kepentingan pribadi, ini dipakai 10 untuk itu. Ya itu kan juga pelanggaran sebenarnya. Apakah itu sama dengan kalau misalnya kayak tadi misalnya tadi Kolaka tadi ketika untuk mendapatkan dana CSR itu kan mereka dengan cara mengancam itu kan sebenarnya juga masalah ya. Ancam-mengancam itu kan sekarang sangat sensitif sekali gitu. Nah ini itu kan juga pelanggaran. Siapa yang berhak untuk menegakkan itu? Itu kan juga jadi big question mark gitu. Nah ini bahkan sampai itu di Indonesia aja loh Pak, apa namanya, kita tuh menerapkan banyak standar. Jadi ada standar yang menggunakan GRI, ada yang menggunakan kehati. Ini kalau misalnya melanggar misalnya ada orang yang menggunakan standarnya GRI, kemudian ada pelanggaran di sana, apa antara yang dilaporkan dengan apa yang di kenyataannya itu tidak sama. Misalnya ketika diaudit, ini siapa yang berhak memberikan sanksi hukum? Nggak ada. Oleh hanya dituliskan di media massa bahwa perusahaan si A, si B ini ada pelanggaran di sini, di situ gitu. Mohon maaf, salah satu BUMN kita di Gresik sebenarnya kan juga melakukan pelanggaran Pak G. Nggak usah saya sebutkan perusahaannya apa, tapi ada satu perusahaan yang merusak ekologi di daerah situ. Bahkan kalau sudah sore hari itu ya jalan itu sudah kayak kabut gitu. Jadi di daerah sekitar pabrik situ itu sudah berkabut gitu. Berkabut ini bukan karena mau hujan, tapi karena polusi. Dan itu sampai sekarang tidak tertangani. Saya pernah terlibat dalam pengecekan ya, pemeriksaan terhadap apa sih penyebab daripada kabut-kabut yang ada di ini.
ada di kawasan situ Pak, di salah satu pabrik situ. Bukan karena debu ya, bukan ya. Tapi karena zat-zat kimia yang kemudian menyebabkan daun-daun pun itu Pak, daun-daun di sana itu kan sudah nggak menghijau lagi ya, tapi warnanya sudah kecoklatan dan setelah diselidiki itu banyak zat kimianya. Bahkan banyak binatang-binatang, jangankan di Gresik, di Malang aja sekarang kodok juga jarang Pak ya kita temui. Padahal di desa saya dulu yang namanya kodok itu setiap kalau mau hujan itu jadi musik tersendiri gitu, asik banget gitu kita menikmati itu. Sekarang nggak bisa kita nikmati yang hal-hal seperti itu. Karena apa, kondisi alamnya sudah berbeda. Siapa yang bertanggung jawab? Sebenarnya tidak jangan menyalahkan perusahaan aja sebenarnya. Kita pun gaya hidup kita kan juga gitu. Contoh aja. Mulai dari bangun pagi sampai kita mandi aja, kita menggunakan zat kimia berapa? Mulai odolnya, sabunnya, sampo-nya, semuanya kimia. Dan karena kita itu adalah konsumen terbesar untuk produk-produk kimia itu, maka kita sebenarnya juga dituntut tanggung jawab. Gitu ya Pak? Tika, saya kalau pagi malah nggak kena bahan kimia sama sekali, Bu Tika. Karena pemerintah itu mewajibkan kita cuci tangan dan mandi itu setelah keluar, Bu Tika. Bukan bangun tidur. Iya. Itu juga ini Pak, apa namanya, ya apa ya, dilematis ya Pak. Kita itu sekarang malah dituntut selalu harus cuci tangan dan sebagainya. Padahal sebenarnya kita tuh menempelkan zat kimia semuanya di badan kita gitu. Dan itu mencemari lingkungan kita. Ya. Bahkan mulai anak-anak pun sekarang sudah diedukasi untuk menggunakan zat-zat kimia itu. Meskipun slogannya bagus, ngajari mereka untuk bersihan, tapi itu penetrasinya luar biasa. Iya. Kenapa? Bagaimana menjaga kebersihan dengan merek itu. Nah ini melekat loh sampai dewasa. Bahkan mereka di CSD itu kan mereka kayak dokter-dokteran di apa cara kebersihan itu bagaimana, cara sikat gigi itu seperti apa. Dan ini anak kecil loh Pak, ini kayak komputer kosong dimasukin merek terus ini akan selamanya. Dan ini luar biasa ini. Ini strategi bisnis yang mungkin oleh orang awam tidak terpikirkan bahwa ini memiliki dampak jangka panjang. Mereka akan selamanya ingat dengan itu gitu. Tapi nanti itu juga jadi bisnis baru, Bu Tika. Jadi ketika ada masalah, akhirnya kembalilah apa itu misalnya isu tentang go green dan seterusnya. Iya Pak, betul. Baik, saya lanjutkan Bu Tika. Ini ada pertanyaan dari Bapak Romatullah, KAP Suratman Semarang. Ada 3 poin pertanyaan. Yang pertama adalah apakah pengungkapan dan pengukuran kinerja CSR dapat memoderasi pengaruh kinerja keuangan dan kinerja pasar terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang kedua, apakah kinerja keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan? Terus yang ketiga, bagaimana hubungan CSR dengan GCG? Ini sepertinya harus pakai regresi, Bu Kartika. Iya, ini penelitian ini Pak. Harus disediakan data dulu. Penelitian ini Pak rupanya. Monggo Bu Tika. Kalau itu Bapak, itu temuannya kan masih bervariasi ya. Jadi
masih belum ditemukan teori yang menyatakan bahwa CSR itu terkait dengan kinerja keuangan, karena ada yang menyatakan ini tidak terkait. Ya, ini masih menjadi gap penelitian sampai saat ini ya. Jadi masih belum bisa kita mengklaim bahwa yang namanya CSR itu pasti berhubungan dengan kinerja keuangan, apalagi berhubungan dengan nilai saham. Karena ketika kita, mohon maaf, kalau misalnya investor mau beli saham itu kan yang dipikirkan pertama kali apa? Ada return-nya nggak? Bukan bagaimana CSR-nya, enggak kan? Return-nya berapa kan gitu yang dipikirkan. Jadi kalaupun misalnya ada banyak penelitian yang mengkaitkan dengan itu big question mark. Kenapa? Karena standar pengungkapan CSR yang digunakan itu benar-benar dihasilkan, mohon maaf, misalnya menggunakan itu Pak ya, apa GRI ya. GRI itu sekarang ada kalau nggak salah 58 indikator ya. Itu ketika mereka melakukan penelitian, itu benar-benar dicek nggak gitu. Jangan-jangan mereka hanya ngetik keyword-nya aja, lingkungan, muncul lingkungan, ditulis satu. Jadi memudahkan mereka gitu. Atau mungkin keyword-nya terkait dengan kata-kata ekonomi. Oh, ada ekonomi kok ini. Terus tadi tulis satu. Oh, saya ini keyword-nya ekologi, ternyata nggak ada. Oh, 0. Apa seperti itu? Harusnya kalau memang benar-benar melakukan penelitian terkait dengan pengungkapan CSR atau CSR disclosure, itu harus benar-benar dibaca itu. Baik laporan keuangannya, annual report-nya maupun sustainability report. Sekarang report itu kan ada 3 itu. Ya. Jadi mohon maaf kalau itu mungkin perusahaan yang jadikan subjek berbeda pun juga hasilnya kan beda. Ya, jadi belum ada keseragaman Bapak terkait dengan itu. Jadi masih merupakan gap riset. Itu mungkin akan menjadi topik menarik untuk bahasan berikutnya. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Saya lanjut Bu Tika dari Pak Edi. Di satu sisi jika pemerintah ingin menegakkan CSR dengan ketat, di sisi lain investor menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya, mana PR cukup besar akan memangkas keuntungan mereka. Ada kemungkinan investor tidak datang padahal mereka akan memberi peluang kesempatan kerja. Bagaimana pemerintah seharusnya menyikapi masalah ini? Kalau ada perusahaan yang masih berpikiran seperti itu, berarti dia masih berpikiran klasik gitu, Pak ya. Sebenarnya CSR itu juga bisa jadikan alat ya, jadikan strategi bisnis untuk meningkatkan penjualan yang lebih banyak gitu. Jadi contohnya aja seperti Unilever itu kan banyak sekali dia menggunakan kegiatan-kegiatan CSR, tidak hanya Unilever ya, Aqua itu juga menggunakan sentimen emotional touch ya, dengan cara bahwa sebagian dana ini akan disalurkan untuk anak-anak kurang mampu di Papua. Bagi mereka yang kemudian memiliki sensitivitas terhadap masalah anak itu, kalau melihat seperti itu, kalau ada 2 produk, yang satu tidak menyatakan itu, sementara yang satu menyatakan itu, pasti akan memilih yang ada tulisannya itu. Jadi dengan kata lain, sebenarnya itu tergantung bagaimana kita menjalankannya itu. Kalau kita bicara soal Unilever itu sebenarnya itu luar biasa banget pendekatannya. Mereka sampai ada yayasan atau foundation ya kan terkait dengan khusus menangani masalah CSR. Jadi dana-dana Unilever Pak itu tidak langsung disalurkan, tapi dikelola oleh foundation tadi. Nah ini foundation ini nanti kemudian dia menentukan kegiatan apa yang
bisa dilakukan, tapi selalu terkait dengan bisnisnya mereka. Jadi tidak ada kegiatan CSR yang dilakukan begitu aja tanpa memberikan kemanfaatan bagi Unilever. Contohnya aja yang tadi saya sampaikan itu kayak kedelai hitam tuh ya Pak ya. Itu adalah salah satu produk kecap Bango yang dihasilkan oleh Unilever. Mereka membina petaninya, tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan kualitas bahan baku yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Unilever. Buah juga demikian. Jadi dia membina petani-petani buah. Kemudian petani-petani buah itu harus menghasilkan produk yang sesuai dengan ini kualitas yang diinginkan oleh Unilever. Mereka kan punya produk Vita ya. Jadi kegiatannya perusahaan bisnisnya mereka sendiri itu justru akan mendukung itu menjadi lebih baik. Gitu ya Mbak. Terima kasih. Ini ada diskusi menarik Bu Tika dari Bu Ani Kusnawati. Punya yang jelas bagaimana saat harus berkontribusi dalam hal pengembangan, perhitungkan sejumlah sumbangan yang harus dilakukan pihak developer untuk pembangunan infrastruktur yang terdampak pembangunan perumahan tersebut. Apakah kontribusi pihak? Terima kasih sekali, bahasanya sangat bermanfaat. Dari Ibu Ani Kusnawati. Monggo Bu Kartika. Matur nuwun Bu Ani. Itu yang saya katakan tadi konsep pemerintah sendiri terkait dengan pemanfaatan dana CSR itu sampai sekarang masih ngambang. Jadi harusnya kan ada ini ya, beberapa alternatif kegiatan yang mungkin bisa dipakai untuk atau diakui sebagai kegiatan CSR perusahaan. Minimal ada panduan lah. Ada panduan kira-kira ini CSR itu bisa dimanfaatkan untuk apa aja. Karena kalau misalnya tidak ada panduan sama sekali, jadi mereka akhirnya menggunakan self-regulation. Artinya self-regulation itu apa? Mereka membuat sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Pokoknya aku menyalurkan aja. Kalau ditanya, sudah disalurkan belum? Sudah. Tapi mengenai dampaknya, mereka nggak pernah berpikir sampai ke sana gitu. Apakah ini memiliki dampak yang baik pada lingkungan atau enggak? Seberapa besar dampaknya, mereka nggak pernah berpikir seperti itu. Sama seperti tadi saya katakan, misalnya ada perusahaan yang mengadakan sunatan massal. Ketika ditanya, sudah melakukan kegiatan CSR? Sudah, apa sunatan? Apa itu salah? Ya enggak salah. Tapi apakah ini berdampak sustainable? Enggak. Jadi harusnya ada keseragaman pemikiran, ada kesamaan visi terkait dengan apa definisi sustainability. Kemudian apa kira-kira macam pekerjaan atau macam kegiatan CSR yang mungkin bisa dilakukan oleh mereka. Katakanlah misalnya untuk perusahaan yang penghasilannya sekian, itu bentuknya bisa seperti ini. Meningkat lagi untuk yang menengah, mestinya kegiatannya bentuknya seperti apa, seperti itu. Karena kalau misalnya mereka ada semacam guideline yang jelas, itu mereka mungkin nggak akan meraba-raba seperti itu. Dan kembali lagi saya sepakat, mungkin sebaiknya ada pihak-pihak yang melakukan studi banding seperti itu terkait dengan pelaksanaan CSR di negara lain. Jadi supaya ada pengembangan wawasan gitu ya, supaya tidak hanya terkungkung pada namanya kegiatan CSR itu kegiatan bagi-bagi dana, nggak cuma begitu aja. Atau nuhun Bu Ani.
Matur nuwun, Bu. Nggih. Masih ada lagi, Bapak? Sebenarnya waktu sudah habis, tapi satu pertanyaan lagi ya Bu Tika. Nggih, nggih, nggih. Sepertinya dari mahasiswa kita, dari Almas, bagaimana terkait pengungkapan CSR yang berstandar GRI, kalau GRI kalau nggak salah Global Reporting Initiative ya. Kebetulan skripsi saya tentang itu, Bu. Ya, oke. Sama Pak, Mbak? Pak Almas, Bu. Atau kita jawab pada saat ujian akhir saja nanti. Ya Mbak, sebenarnya gini ya, boleh-boleh aja kalau misalnya kalian menggunakan standar GRI atau Global Compact atau apapun, tapi yang harus kalian garis bawahi itu adalah kalau ketika kalian mengambil sampel, itu harus mereka sama-sama menggunakan GRI. Jadi kalau misalnya yang satu menggunakan GRI, yang satu menggunakan kehati, yang satu menggunakan proper, ya jangan. Karena standar yang mereka gunakan nggak sama. Jadi kalau kalian sudah memutuskan bahwa ini saya nanti akan menggunakan standar GRI sebagai patokan untuk pengukuran pengungkapan CSR-nya, ya harus cari perusahaan yang sama-sama menggunakan GRI supaya fair gitu ya. Gitu barangkali Pak Ang. Terima kasih Bu Tika. Saya jadi terinspirasi juga. Kalau menurut hemat saya sampai saat ini saya belum, kebetulan saya mungkin yang belum tahu dan barangkali sudah ada. Sebenarnya menjadi menarik ketika ada semacam dokumen atau semacam buku lah yang diterbitkan oleh pihak tertentu yang itu lebih banyak pada kompilasi bagaimana CSR itu dilakukan gitu ya. Jadi CSR itu kan ada berbagai indikator, misalnya terhadap karyawan itu sejauh mana misalnya karyawan lokal itu mendapat kesempatan untuk jabatan tertentu dan seterusnya. Nah, saya pikir contoh-contoh menarik yang itu dibukukan menjadi sesuatu yang menarik bagi pihak lain untuk mempelajarinya. Satu. Yang kedua, barangkali ketika terkompilasi setelah sekian banyak item yang bisa dilakukan, barangkali nanti bisa diuji lagi ke step berikutnya, mana nih dari item-item yang tersedia itu yang sudah dilakukan di Indonesia misalnya yang benar-benar memberikan responnya yang positif, baik itu dari sisi investasi, dari sisi masyarakat dan seterusnya. Saya pikir ini banyak hal yang bisa dilakukan di situ. Sebagai closing statement, mungkin Bu Kartika ada yang ingin disampaikan? Monggo. Ya, pertama terima kasih atas partisipasi semua peserta sampai akhir sesi ini, dan saya amazed pesertanya lumayan banyak hari ini. Kemudian yang kedua bahwa yang namanya CSR itu jangan selalu disikapi dengan negatif, tapi perlu mungkin penataan ya, yang jelas perlu penataan dan perlu pengawasan. Kita sebagai masyarakat itu punya andil untuk ikut memberikan kontribusi kira-kira bentuk CSR yang bermanfaat untuk masyarakat itu seperti apa. Jadi jangan bersikap skeptis apalagi apatis. Tetap kita harus ikut melakukan pengawasan dan memberikan kontribusi minimal mungkin ide-ide apa yang kira-kira mungkin bisa di CSR-kan gitu. Gitu aja barangkali Pak Aan. Matur nuwun dan mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau salah kilaf saya. Sebagai manusia pasti ada kesalahannya. Mohon maaf. Terima kasih Bu Kartika, terima kasih. Kita beri aplaus kepada Bu Kartika Dewi. Luar biasa penyajiannya, kita diskusi hampir 2 jam kurang berapa ini? Kurang 3 menit, 2 jam. Luar biasa. Termasuk juga terima kasih kepada semua peserta yang terlibat sampai dengan saat ini 377 online. Luar biasa. Banyak yang ingin belajar Bu Tika, kemudian ternyata dari berbagai
berbagai kota gitu ya, mulai Jakarta, Tegal, Pemalang, kemudian Surabaya, Malang tentunya, dan seterusnya. Saya pikir ini bukan akhir dari diskusi kita. Saya pikir ini justru sebagai titik awal untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Barangkali nanti ada semacam workshop, pelatihan, dan seterusnya. Yang ini sebenarnya bisa kita kerjakan bersama-sama. Yang ini bisa menjadi bentuk kontribusi kita semua untuk kemajuan Indonesia. Bagaimana tata kelola bisnis di Indonesia menjadi lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi Bu Kartika. Terima kasih, Pak. Sukses selalu, sehat selalu. Salah satu kandidat profesor di Politeknik Negeri Malang. Semoga segera terrealisir, Bu Tika. Doa dari kami semua. Kepada semua peserta, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya mewakili tim manajemen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang sekali lagi memberikan apresiasi yang sebesar dan hadir di tengah diskusi kita. Semoga tidak selalu berkenan untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih juga untuk panitia dan seterusnya. Saya selaku moderator acara siang hari ini, apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barengnya sehat, Pak Ang. Terima kasih Pak Komar. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu semua, monggo bisa mengisi absensi di kolom chat. Kemudian kami juga mengirimkan sertifikat sudah bisa kami kirim. Terima kasih. Informasi akuntansi dalam profesi sebagai akuntan dengan didukung dosen yang memiliki kualifikasi S3 dan sertifikasi di bidangnya dan juga sarana prasarana yang memadai seperti laboratorium ERP, audit, dan juga ditunjang aplikasi-aplikasi terkini seperti Power BI, R, Atlas, SAP Business One, Odoo, Python, dan lain-lain. Program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi sebagai program studi magister terapan menawarkan lulusan yang menjadi problem solver di dunia bisnis dan pengambil keputusan yang memiliki skill akuntansi berbasis teknologi informasi. Politeknik Negeri Malang pada saat ini sudah memiliki prodi magister terapan sistem informasi akuntansi. Prodi ini didirikan dengan harapan menangkap peluang di masa depan bahwa lulusan daripada prodi magister terapan ini bisa memanfaatkan atau mengaitkan antara akuntansi dengan teknologi informasi kekinian. Prodi Magister Terapan S2 Sistem Informasi Akuntansi Polinema ini merupakan prodi S2 jurusan akuntansi Politeknik pertama di Indonesia. Kami berkomitmen untuk menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, tentunya dengan kurikulum yang update dengan revolusi industri, serta dengan sarana-prasarana yang memadai. Kami juga senantiasa berusaha mengasah skill dan knowledge dari mahasiswa dengan mengundang pakar-pakar di bidangnya untuk memberikan pelatihan dan juga sertifikasi untuk para mahasiswa S2 Sistem Informasi Akuntansi Polinema. Program studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi ini adalah salah satu program studi Magister Terapan unggulan di Politeknik Malang. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Polinema dalam penganeka-ragaman jenjang pendidikan sekaligus untuk mengadaptasi tuntutan di dunia industri. Dengan sumber daya dosen yang sangat memadai,
disertai dengan dukungan infrastruktur pendidikan dan pembelajaran, program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi akan dapat menghasilkan lulusan yang profesional dan unggul di bidang akuntansi pada umumnya dan sistem informasi akuntansi pada khususnya. Selamat bergabung di program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi Politeknik di Malang. Polinema, JOS. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Dipastikan pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Untuk menghadapi tantangan persaingan global, tentunya dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kecakapan teori, melainkan juga terampil, kreatif, dan profesional. Polinema, sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi terdepan di Indonesia, turut berkontribusi dalam mempersiapkan generasi milenial yang unggul dan profesional dalam berbagai bidang. Hal ini bisa dibuktikan dari tingkat penyerapan tenaga kerja yang semakin besar dari tahun ke tahun, di mana lebih dari 80% alumninya sudah diserap dan diterima di berbagai perusahaan, bahkan sebelum memasuki masa wisuda. Hal ini tidak terlepas dari pilar pendidikan yang mengedepankan disiplin tinggi, menanamkan integritas dan profesionalisme yang sudah menjadi nafas dalam berbagai kegiatan perkuliahan, baik di ruang kelas maupun di ruang praktikum. Sebagai karakteristik pendidikan vokasi yang mencetak sumber daya manusia dengan berbagai keterampilan, pola perkuliahan lebih didominasi dengan kegiatan praktek, di mana setiap peserta didik mendapat pengalaman empiris yang relevan dengan dunia pekerjaan. Polinema memberikan saya ilmu pengetahuan, pengalaman, teman, keluarga, dan sahabat yang begitu sangat luar biasa mendukung saya untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Prestasi yang pernah saya peroleh ketika berada di Politeknik Negeri Malang adalah ketika saya menjadi peneliti dan memenangkan kompetisi tingkat nasional. Selain itu, saya juga diterima sebagai salah satu awardee Jarum Beasiswa Plus tahun 2016 dan 2017.
Sebagai wujud komitmen Polinema kepada setiap alumninya, maka upaya untuk terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terus dilakukan, terutama dengan dunia kerja dan dunia industri yang akan menjadi muara akhir dari berbagai sistem pendidikan yang sudah diterapkan. Politeknik Negeri Malang menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul dalam persaingan global. Siap mencetak tenaga profesional dalam nuansa kreatif dan berdaya saing di kancah internasional. Selamat bergabung bersama kami, Politeknik Negeri Malang menjawab tantangan global. Polinema tetap jujur, optimis, semangat, dan sukses. Polinema, jos!